Azam Store, amanah dalam muamalah. An Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, yaitu seorang tabi'in. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Aku pernah berada di dekat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Sa'id bin Jubair ini murid dari Abdullah ibnu Abbas. Ini Sa'id bin Jubair. Ya. Jadi sama-sama tabi'in. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, maka berkatalah Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddat al-barihata. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jadi siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kata para ulama, ini salah satu dalil dibolehkannya untuk kita bertanya perkara-perkara yang aneh. Ya, misalkan kita lagi kumpul ini, antum nanya, siapa tadi malam yang lihat misalkan gerhana gitu kan? Siapa tadi malam yang lihat begini, atau siapa yang lihat kecelakaan ini? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Namun dalam taraf pembicaraan yang itu unsurnya mubah. Nanti jangan siapa di antara kalian lihat gadis yang cantik itu, ya jangan kalau itu. Bahaya kalau ini. Ya, kalau sudah gitu tuh zuat sudah. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Qultu, maka Husain ibn Abdurrahman mengatakan, aku yang melihat. Ya, aku yang melihat. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Ya. Adapun semalam itu, ketika saya melihat bintang itu, tidak dalam kondisi saya melaksanakan sholat, akan tetapi tadi malam itu saya terkena sengatan kalajengking. Nah, ini dalil juga menunjukkan kepada kita, kalau dulu para salaf mereka tidak bangun malam, itu dipastikan kalau mereka bangun malam itu dipastikan mereka itu melakukan sholat. Tapi kalau kita bangun malam itu bukan untuk sholat. Ngapain? Kita kalau bangun malam untuk ngapain? Nonton bola. Ya. Nonton bola ya. Tadi malam apa main? Apa main tadi malam? Tawadu antum ya. Nah, kata Sa'id, kata siapa? Kata Husain ibn Abdurrahman, tadi malam itu aku yang melihat, tapi aku tadi malam itu tidak sholat. Aku tadi malam itu terjaga lantaran karena aku digigit kalajengking. Ya, jadi aku tidak bisa tidur. Nah, ini juga sebagai suatu dalil kepada kita, tidak boleh kita itu mengatakan sesuatu yang kita itu jadi kita tuh harus menepis satu ungkapan supaya orang itu tidak berprasangka lebih kepada kita. Jangan sampai ekspektasi orang kepada kita itu ternyata tidak benar gitu loh. Misalkan contoh, antum ditanya, kamu punya hafalan gak? Ada deh pokoknya gitu kan. Kalau antum tidak punya, katakan aja tidak punya gitu loh. Ya. Tidak usah kita itu menganggap kita tidak perlu malu untuk mengakuinya, sehingga orang itu akan beranggapan sesuatu yang sebenarnya kondisi kita itu tidak demikian, tapi orang beranggapan justru jauh demikian. Ya. Jadi tidak perlu kelihatan kita itu seolah-olah seperti apa yang menjadi prasangka orang kepada kita.
Ya, itu tadi ditanya ada berapa hafalannya. Kalau antum ya hafalnya cuma juz 30, bilang aja juz 30, enggak perlu jawab ada deh gitu, enggak perlu. Kalau antum enggak punya hafalan, tinggal bilang aja saya belum punya hafalan yang banyak, saya paling hafalnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu tidak ada masalah dan itu tidak akan menurunkan wibawa kita di hadapan orang lain. Tapi sebaliknya, kita mengakui sesuatu yang tidak kita lakukan, justru itu menjadi suatu hal yang tidak baik. Ya, dan itu dilarang. Nah, seperti saya Husain ibn Abdurrahman ini, dia ingin menepis prasangka orang kalau tadi malam itu dia tuh terjaga untuk melakukan sholat malam. Tapi dia menepis semua itu dengan mengatakan saya tidak sholat malam. Tadi malam itu saya digigit kala jengking katanya. Ya, wa kuntu fil bari haludiktu, aku digigit sama kala jengking.